Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, lama banget kita gak podcast ya. Gak tahu berapa bulan, 1 bulan mungkin gak podcast ya. Pada siang hari ini kita balik podcast lagi. Siang hari ini kita podcast sama Bu Vivi nih. Temanya adalah tentang sekolah inklusi. Masuk pertanyaan pertama, menurut Bu Vivi apa sih sekolah inklusi itu secara sederhana? Ya, terima kasih Mbak Devi atas pertanyaannya. Jadi, sekolah inklusi adalah menerima semua anak, termasuk baik anak normal ataupun anak ABK atau anak berkebutuhan khusus disabilitas untuk belajar bersama di lingkungan yang sama. Dengan penyesuaian kurikulum dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan ABK tersebut, sehingga tidak ada yang namanya diskriminasi atau perbedaan dari siswa-siswa reguler yang lain, seperti itu. Apa sih bedanya sekolah inklusi sama SLB? Ya, jadi sekolah inklusi seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya sekolah inklusi itu sekolah reguler yang menerima semua siswa tanpa kecuali, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK atau anak disabilitas, dengan kurikulum yang sama tetapi dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan sekolah SLB adalah sekolah di mana ini dikhususkan untuk anak-anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus, di mana kurikulumnya juga khusus disesuaikan dengan ketunaan atau kebutuhan dari ABK tersebut, yang mana anak ini berfokus pada keterampilan vokasi dan kemandirian, sehingga nantinya anak-anak ini bisa mandiri. Ya, seperti itu Mbak Debbie. Kata Bu Vivi, sekolah inklusi itu penting gak sih? Kenapa kok penting? Ya, sekolah inklusi itu sangat penting karena kita semua diciptakan oleh Allah dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga sekolah inklusi ini tidak memilih-milih siswa. Jadi semua anak yang usia sekolah diterima. Tapi dengan bimbingan khusus ada. Kalau di sekolah inklusi ini ada guru pembimbing khusus namanya GPK. Jadi beliau ini diberikan pelatihan khusus untuk melayani siswa inklusi yang ada di sekolah reguler, seperti itu. Bagaimana cara menangani siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, Bu? Ya, jadi kita cara menanganinya sepertinya sama, tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi atau pembedaan dari anak-anak reguler atau anak-anak yang normal. Akan tetapi yang membedakan di sini adalah kurikulum. Kurikulum ini sama, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan, hingga bisa kurikulum itu sama tapi dimodifikasi. Bahkan kalau misalkan anak kebutuhan khusus tersebut memang kurang mampu atau benar-benar tidak mampu, bisa dirubah atau bahkan bisa dihilangkan dari kurikulum yang ada, seperti itu. Bagaimana peran guru dalam menciptakan kelas yang inklusif? Ya, jadi guru semua di sekolah dilibatkan, dari guru mapel, guru wali kelas, dan GPK ini membuat kurikulum menyesuaikan yang dimodifikasi tadi sesuai dengan kebutuhan siswa inklusi, ya. Seperti misalkan anak yang kurang bisa membaca atau tidak bisa membaca, itu juga salah satu ABK, anak berkebutuhan khusus. Ini nanti kurikulumnya bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan mereka, karena dia tidak lancar membaca sehingga
dia tidak harus sama dengan siswa yang reguler. Tapi untuk penilaian ya sesuai dengan kurikulum yang dimodifikasi tadi. Sehingga guru Mapel bekerja sama dengan GBK menyusun kurikulum khusus untuk ABK tersebut atau anak disabilitas seperti itu. Apa yang perlu dipahami orang tua tentang sekolah inklusi? Ya, jadi gini, orang tua tidak perlu khawatir jika di sekolah reguler ada siswa inklusi, itu jangan khawatir putra-putrinya yang normal atau yang tidak berkebutuhan khusus ini akan terganggu atau diganggu oleh anak ABK ini ya. Jadi semua akan dilayani dengan baik. Tidak ada yang saling merugikan, tidak ada. Dan di situ kita bisa mengajari putra-putri kita untuk menghormati, untuk lebih bersyukur lagi bagi yang normal dengan melihat temannya yang ABK, sehingga kita timbul rasa syukur kita karena kita diberikan kondisi yang tidak berkebutuhan khusus atau tidak kekurangan apapun, seperti itu. Gimana sih cara nanganin kayak biasanya kalau di kelas atau Ya. di sekolah biasa kayak gini ya, itu kan biasanya sering terjadi kayak bullying gitu loh Bu. Ya, Gimana cara menangani? cara menanganinya ya seperti ini. Tentunya dari semua pihak termasuk guru dan siswa harus memahami kondisi, menumbuhkan rasa syukur itu dan memahami kondisi teman yang tidak sama dengan kita. Akhirnya kita menumbuhkan sifat syukur tadi, rasa syukur tadi kita tumbuhkan. Kalau sudah kita memahami itu, insya Allah bullying itu tidak akan ada. Kita tumbuhkan rasa empati, yaitu merasakan bagaimana apa yang dirasakan ABK tersebut atau disabilitas, teman disabilitas tadi, sehingga menciptakan rasa bersyukur kita, sehingga kita tidak akan membuli ketika hal tersebut terjadi pada diri kita ya, seperti itu. Bagaimana cara menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa itu Bu? Menghargai ya tadi salah satunya dengan menumbuhkan rasa empati tadi, merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita yang berkebutuhan, sehingga kalau kita merasakan seperti itu maka kita tidak akan membuli, saling menghargai, kita bisa saling membantu ketika misalkan anak tersebut membutuhkan sesuatu yang mereka tidak mampu untuk melakukan, kita bisa menolong. Itu kan mengajari kita untuk belajar menghargai orang lain, saling menolong, agar terbiasa gitu ya. Membiasakan hal-hal positif tersebut untuk membantu saudara kita yang tidak yang berkebutuhan khusus ya, tadi, yang disabilitas tadi, sehingga kita bisa bersyukur kita diberikan oleh Allah jiwa dan raga fisik yang sempurna. Apa harapan Bu Vivi ke depan untuk perkembangan sekolah inklusi di Indonesia? Ya, perkembangannya semoga sekolah inklusi lebih diperhatikan lagi, termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk anak-anak yang disabilitas, sehingga mereka terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan layanan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Seperti itu. Pesan singkat untuk teman-teman tentang pentingnya pendidikan sekolah inklusi di Indonesia. Ya, pentingnya sekolah inklusi adalah semua orang, semua anak berhak menerima pendidikan sebaik mungkin tanpa adanya diskriminasi, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sudah? Kayaknya cukup itu aja ya pertanyaan kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya guys. Bye-bye.